Baik, untuk penjelasan seputar aplikasi, khususnya di fitur buat baru laporan di aplikasi Edincast ini sudah kita bahas ya. Mulai dari apa yang dimaksud dengan nama laporannya, tipe laporan, status cron, sampai fitur-fitur kirim dan download itu akan dijelaskan nanti ketika kita memang sudah membuat laporannya gitu ya. Nah, sekarang saya akan mau coba menjelaskan bagaimana caranya membuat laporan di aplikasi Edincast ini. Itu cukup mudah ya. Tinggal masuk ke menu laporan di sini, fokus saja di klik buat baru laporan. Maka akan memunculkan tampilan seperti ini ya. Nah, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, silakan ada di pojok kanan atas yang warna biru ya, ini klik buat baru. Nah, jadi setiap kita akan membuat format baru laporan yang akan dikirimkan ke puskesmas, silakan dinas kesehatan harus membuat baru laporannya terlebih dahulu. Nah, silakan tinggal diklik saja. Nah, setelah diklik ya buat baru laporan tadi, nah maka akan memunculkan tampilan seperti ini. Nah, di sini kita akan diberikan dua pilihan ya. Apakah mau membuat laporan dinamis atau laporan statis? Nah, silakan sesuaikan saja sesuai dengan format yang sudah Bapak Ibu pegang, khususnya di dinas kesehatan ya. Nah, seperti ini tampilannya ya. Silakan contoh misalkan saya mau membuat laporan formatnya dinamis ya. Nah, silakan di sini tinggal diklik saja ya. Nah, maka ketika kita klik yang dinamis, maka akan memunculkan tampilan seperti ini ya. Nah, sebelum kita membuat laporannya, hal yang utama yang harus kita lakukan adalah silakan kita inputkan terlebih dahulu nama laporannya apa ya, nama format Excel ini apa. Nah, contoh misalkan saya akan mencoba membuat ya dengan nama misalkan laporan nama laporannya laporan pasien KIA. Oke, seperti itu ya. Nah, ini nama file Excelnya ya. Jadi ketika nanti laporan yang kita buat ini mau di-download dalam bentuk Excel, maka secara otomatis nama filenya itu laporan pasien KIA. Nah, selanjutnya di sini ada jenis kelompok laporan. Nah, jenis kelompok laporan ini yang nantinya akan mewadahi dari laporan-laporan yang dibuat gitu. Dan ini kalau disamakan itu sama saja dengan nama folder ya. Jadi kalau misalkan kita dalam penyimpanan itu jenis kelompok laporan ini bisa diartikan sebagai foldernya gitu ya. Nah, contoh kita foldernya ya saya buat ini misalkan pasien KIA. Nah, ini kita buat nama foldernya untuk mewadahi laporan-laporan yang dibuat ya. Itu kita inputkan pasien KIA. Nah, selanjutnya silakan di sini ada format Dinkes. Apakah nanti ketika dari puskesmas sudah mengirimkan, apakah akan muncul format Dinkes yang dimana di format Dinkes ini ada B1, B2 dan B3. Nah, di sini mungkin B1 artinya nanti ketika puskesmas mengirimkan maka akan muncul nama puskesmasnya. Nah, kalau B2 artinya di sini berikut dengan kecamatannya muncul ya. Kalau B3 itu akan memunculkan nama puskesmas berikut dengan kelurahan. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada format puskesmas. Nah, kalau untuk format puskesmas silakan bisa disesuaikan juga ya. Apakah nanti tampilan di puskesmasnya akan memunculkan nama kelurahan ya atau nama kecamatan, bisa juga, tinggal disesuaikan saja. Nah, ini misalkan kita coba untuk format puskesmas misalkan dengan B1 ya, kita pertinjau. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Tapi kita coba tanpa format ya. Nah, maka nama puskesmasnya tidak akan muncul seperti itu. Nah, itu silakan bisa disesuaikan ya. Namun untuk laporan yang saya buat sekarang, saya coba untuk tanpa format ya untuk di level puskesmasnya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini silakan ya ketika
dalam satu laporan tersebut ya, atau dalam satu kelompok laporan ternyata ada beberapa tabel yang dibuat, silakan di sini kita sediakan fitur untuk menambah tabel ya. Berikut ini kan ternyata ada perpaduan laporan ya, ada laporan dalam bentuk laporan dinamis ataupun statis, dan itu kita bisa menambahkan ya. Kita mau menambahkan, oh ternyata di laporan dinamis yang kita buat ini ada format tabel dalam bentuk statis juga. Nah, silakan tinggal ditambahkan saja di sini ya. Tambah tabel data statis seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada tidak dapat menambah row data pada laporan dan dapat menambah row data pada laporan. Nah, ini maksudnya apa? Jadi ketika tidak dapat menambah row data pada laporan, ya udah. Ini Puskesmas sudah tok hanya menginputkan sesuai dengan tabel yang tersedia. Nah, tapi ketika memang Puskesmas harus menginputkan data-nya lebih dari satu, silakan kita tinggal dapat menambah row pada laporan. Jadi nanti Puskesmas itu akan menambah setiap penginputannya itu ke bawah ya, seperti itu. Nah, nanti tinggal diklik tambah, muncul ke bawah seperti kita menambah data-data yang belum terinputkan. Nah, seperti itu ya untuk membuat data-datanya terkait dari fitur penjelasan yang ada di buat laporan data dinamis ini. Nah, sekarang saya mau mencoba membuat atau men-setting ya tabel-tabelnya, mau disesuaikan sesuai dengan menu laporannya. Di sini laporan pasien KIA. Maka di sini saya akan coba setting nama ya untuk di laporannya itu. Terus setelah itu alamat. Nah, di sini saya inputkan NIK misalkan. Nah, di sini ketika akan menambah kolom itu tinggal diklik kanan saja ya. Setelah itu klik kolom, insert after. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan kolomnya lebih dari satu ya. Nah, di sini saya selanjutnya di kolom selanjutnya di sini kita inputkan nomor BPJS dan di sininya nama suami. Nah, kita akan membuat laporan pasien KIA. Nah, kalau misalkan sudah, silakan klik simpan ya. Oh, mohon maaf. Nah, sebelum diklik simpan, ini dipastikan ya tipe inputannya. Apakah teks, number, atau misalkan drop down ya. Nah, silakan tinggal disesuaikan. Ini sudah sesuai ya. Nama kita pilih inputannya teks, berikut juga alamat. Nah, ini untuk tipe inputan kita nick ya, kita pilih yang number saja. Berikut juga nomor BPJS, kita klik number. Nah, ini nama suami teks sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai ya, silakan dipastikan kembali dari setiap laporan yang dibuat ya. Kalau sudah, silakan klik simpan. Nah, ketika sudah diklik simpan ya, sekarang kita coba cari laporan yang sudah kita buat ini ya, sesuai dengan nama file Excel-nya. Nah, itu caranya bagaimana? Ya silakan kita tinggal lihat semua. Nah, pasti data-data laporan tersebut akan langsung tersimpan di sini. Nah, coba kita cari ya. Ah, sudah ada ya laporan pasien KIA. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, artinya laporan sudah siap untuk di-share ke Puskesmas. Nah, caranya bagaimana? Oleh Dinas Kesehatan langsung saja kita klik ini ya, icon kirim. Nah, seperti ini kita klik icon kirim. Nah, setelah itu kita pilih akan dikirimkan ke Puskesmas mana saja ya laporan pasien KIA ini. Contoh misalkan hanya mau ke Puskesmas satu saja atau ke semua Puskesmas, tinggal dipilih saja semua ya. Ketika memang mau dikirimkan ke semua Puskesmas. Kalau hanya satu Puskesmas, ya sudah, checklistannya hanya satu. Kalau sudah, silakan klik send data. Nah, ketika sudah muncul notifikasi status kirim berhasil dikirim, artinya data tersebut sudah dikirimkan ke Puskesmas dan Puskesmas sudah bisa melakukan penginputan laporannya di format yang sudah dikirimkan oleh Dinas Kesehatan.
Nah, seperti itu cara untuk membuat laporan dinamis ya.